Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Mem Heni akan menjelaskan materi statistika tentang ukuran pemusatan data. Apa saja yang akan kita bahas? Ayo kepoin videonya sampai tuntas ya. Jangan lupa untuk like, comment, and share videonya. Bagi yang belum subscribe, ayo segera di subscribe. Jangan lupa juga klik loncengnya. Sekarang, ambil posisi nyamanmu. Kita siap untuk belajar. Selamat menyaksikan. Baiklah, silakan kalian simak penjelasan berikut ini ya. Ada 3 ukuran pemusatan data. Yang pertama, ada yang disebut dengan nilai rata-rata atau istilahnya mean. Nah, nilai rata-rata ini diperoleh dari menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyak data. Yang kedua, ada yang disebut dengan nilai tengah atau median. Nah, nilai tengah atau median ini membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Dengan cara diurutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data yang terbesar. Yang terakhir disebut dengan modus atau nilai yang paling sering muncul. Nilai atau data yang paling banyak muncul atau frekuensinya paling besar. Itulah yang disebut dengan modus. Agar kalian lebih memahami, maka kalian bisa melihat contoh-contoh soal yang akan menjelaskan berikut ini. Tentukan median, modus, dan mean dari data berikut ini. Ada 2 ya. Contoh yang pertama, kita lihat datanya adalah 40, 50, 55, 60, 38, 37, 50. Nah, untuk soal yang pertama ini kita lihat datanya belum berurutan. Jadi kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Data terkecilnya adalah 37, berarti selanjutnya ada 38, 40, 50-nya ada 2, 55 dan 60. Nah, banyak datanya ada 7 ya. Banyak datanya ada 7, berarti kita bagi 2, 3 ke kiri dan 3 ke kanan. Maka diperoleh nilai tengahnya atau mediannya adalah 50. Untuk modus kita lihat mana yang paling sering muncul. Nah, yang paling sering muncul adalah 50 karena munculnya 2 kali. Untuk minnya kita jumlahkan semua datanya. 37 tambah 38 tambah 40 tambah 50 tambah 50 tambah 55 tambah 60 dibagi dengan banyak datanya ada 7. Sehingga diperoleh minnya sama dengan 330 dibagi 7 yaitu 47,14. Nah, bagaimana soal yang kedua? Kita lihat soal yang kedua. Kalau kita lihat di sini datanya ternyata sudah berurutan ya. Karena sudah berurutan berarti tidak usah lagi kita untuk mengurutkan datanya. Kita lihat banyak datanya ada berapa. Banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini banyak datanya ada 8 berarti dia ini datanya genap ya. Maka kita ambil bagi 2 datanya itu dapatlah 4 ke kiri dan 4 ke kanan. Sehingga letak median itu terletak pada angka 6 dan 7. Ya, angka 6 dan 7. Maka mediannya sama dengan 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 13 bagi 2 6,5. Modus, pada soal nomor 2 ini tidak ada modus karena semua data itu munculnya masing-masing 1 kali gitu ya. Maka dianggap tidak punya modus. Untuk minnya sama dengan yang pertama tadi, kita jumlahkan semua. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 dibagi 8 diperoleh 52 dibagi 8, minnya sama dengan 6,5. Contoh kedua. Berdasarkan hasil survei oleh penjaga stan celana di suatu mall selama 1 bulan, diperoleh data nomor celana yang terjual selama 1 bulan adalah sebagai berikut. Itu datanya ya, ada 3 kali 8 berarti ada 24 data ya, ada 24 data. Pertanyaannya adalah tentukan mean, median, dan modus data tersebut. Nah, untuk menyelesaikan data tersebut maka akan kita buat tabel frekuensinya dulu. Ini ada 4 tabelnya ya. Nomor celana kita simbolkan dengan N. Frekuensi ini adalah banyak data itu muncul. Ada kolom N kali F, ini fungsinya untuk mencari nilai rata-rata. Kemudian ada kolom data ke, ini nanti fungsinya adalah untuk mencari letak median. Nomor celana 27 itu ada 4 kali frekuensinya ya, 4 kali muncul. N kali F nya adalah 108.
Nomor celana 28 ada 4 kali muncul, 28 kali 4 112, 29 juga 4 kali muncul, 29 kali 4 116, 30 ada 6 kali muncul, 30 kali 6 itu 180, 32 ada 5 kali muncul, sehingga 32 kali 5 adalah 160, dan nomor 35 itu ada 1 kali muncul ya, 1 kali 35 atau 35 kali 1 sama dengan 35. Kita jumlahkan seluruh frekuensinya, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 1 diperoleh jumlahnya adalah 24. Sedangkan jumlah untuk kolom N kali F itu 108 ditambah 112 ditambah 116 ditambah 180 ditambah 160 ditambah 35 itu hasilnya adalah 711. Nah, pada kolom data ke ini cara mengisinya adalah ini ya, kita lihat frekuensinya. Frekuensinya 4 berarti itu adalah data 1 sampai ke 4. Nah, setelah 4 berarti 5 sampai dengan 4 ditambah 4 frekuensi dari 28. Jadi 4 tambah 4 itu 8. Setelah 8 itu adalah 9 sampai dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12. Setelah 12 adalah 13 sampai dengan 12 yang ini ditambah dengan 6. Jadi sama 13 sampai 18. Setelah 18 berarti data ke 19 sampai dengan 18 ditambah 5 itu 23. Selanjutnya setelah 23 adalah 24. Karena hanya satu frekuensinya berarti ini adalah data ke 24. Nah, lihat ya. Jumlah frekuensi itu 24, data ke-nya pun 24. Berarti alhamdulillah kita tidak salah dalam menghitungnya. Nah, bagaimana cara untuk mencari min-nya? Nah, kita lihat min itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, jumlah datanya adalah kita ambil dari kolom N kali F yaitu 711. Sedangkan banyak datanya diambil dari kolom frekuensi 24. Jadi 711 dibagi 24, maka didapatlah min atau nilai rata-ratanya adalah 29,625. Untuk modusnya kita cari mana yang frekuensinya paling banyak. Ternyata yang paling banyak frekuensinya itu adalah 6. Maka modusnya adalah 30 karena frekuensinya ada 6 kali muncul. Untuk mencari median, kita tidak bisa langsung menuju mediannya, tetapi kita bisa mencari di mana letak mediannya dulu. Letak median itu sama dengan data ke, ini tadi banyak datanya ada 24 kan, ya berarti 24 ditambah 1 dibagi 2. Maka letak median itu adalah terletak pada data ke 24 tambah 1 itu 25 dibagi 2 sama dengan 12,5. Nah, data 12,5 ini terletak pada baris ketiga dan baris keempat, yaitu data ke-12 dan data ke-13 dibagi 2 gitu ya. Nah, data ke-12 itu adalah 29, data ke-13 itu adalah 30. Jadi sehingga 29 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 29,5. Itulah hasil dari hitungan kita untuk contoh nomor 2. Contoh yang ketiga, sebuah data hasil ulangan harian matematika kelas 83 menunjukkan 8 siswa mendapat nilai 95, 6 siswa mendapat nilai 85, 10 siswa mendapat nilai 80, 9 siswa mendapat nilai 70, dan 7 siswa mendapat nilai 65. Tentukan rata-rata nilai ulangan harian matematika di kelas tersebut. Nah, kita selesaikan ya. Nilai rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, jumlah datanya adalah 8 dikali 95 ditambah 6 kali 85 ditambah 10 kali 80 ditambah 9 dikali 70 ditambah 7 kali 65 dibagi oleh 8 tambah 6 tambah 10 tambah 9 tambah 7. Nah, nilai rata-ratanya menjadi 760 ditambah 510 ditambah 800 ditambah 630 ditambah 455 dibagi 40 sama dengan 3155 dibagi 40. Nah, diperoleh nilai rata-ratanya adalah 78,875. Jadi nilai rata-rata ulangan harian matematika di kelas 83 adalah 78,875. Contoh yang keempat.
Nilai rata-rata ujian IPA dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan? Nah, untuk menyelesaikannya, kita lihat ya, ternyata kan dari 39 siswa ditambah dengan satu orang siswa yang mengikuti ujian susulan itu, nilai rata-rata yang barunya menjadi 46, sehingga nilai rata-rata gabungan sama dengan 46. Nah, nilai rata-rata gabungan itu sendiri diperoleh dari 39 dikali 45. Yang pertama ya, ada 39 siswa dengan nilai 45, itu kita kali 39 kali 45 ditambah dengan satu orang siswa dikali dengan N ini adalah nilai ujian yang belum diketahui, dibagi dengan 39 jumlah siswa mula-mula ditambah dengan satu orang siswa yang mengikuti ujian susulan sama dengan 46. 39 dikali 45 sama dengan 1755 ditambah N per 40 sama dengan 46, diperoleh 1755 ditambah N itu sama dengan 40 nya kita kalikan dengan 46, sehingga diperoleh 1755 ditambah N sama dengan 1840. Jadi N nya adalah 1840 dikurang dengan 1755 diperoleh N sama dengan 85. Jadi nilai ujian seorang siswa yang mengikuti ujian susulan adalah 85. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.